evaluasi BPJS Kesehatan. Sejauh ini seperti apa begitu ya? Apa saja yang saat ini menjadi fokus dari BPJS Kesehatan? Iya, kita itu bersyukur sekali ya sebagai bangsa, karena apa? Karya bangsa yang berupa katakanlah gotong royong dan bisa dirasakan ratusan juta penduduk Indonesia, itu adalah program JKN ini yang dikelola oleh BPJS. Tidak saja tahun 2024 kita bisa mencapai universal health coverage. Sampai Presiden ISA adalah International Social Security Association, datang ke Jakarta memberikan penghargaan diterima oleh Bapak Wapres pada waktu itu, bahwa Indonesia itu telah mencapai USC. Untuk diketahui kalau dibanding katakanlah Jerman, untuk 85% penduduk saja memerlukan waktu 127 tahun. Di Brasil itu 117 tahun, di Jepang 36 tahun, paling cepat Korea 12 tahun, Indonesia 10 tahun bisa. Tidak hanya itu, ya tentu pencapaian universal health coverage itu apalagi terintegrasi, kemudian biasanya defisit jadi positif, bahkan memberikan uang muka ke rumah sakit ya, atau down payment, dan tingkat kepuasan itu meningkat tajam. Utilisasinya dulu di tahun 2014 waktu didirikan itu 252.000, sekarang ini atau tahun 2024 itu paling tidak 1,7 juta sehari utilisasinya, belum klaimnya. Maka dan itu diklaim ini diproses beres ya, tidak sampai 15 hari dibayar gitu. Maka dari katakanlah Mongol itu heran, gimana kok BPJS bisa ya melakukan itu, klaim sehari 1,7 juta gitu, lebih dari 1 juta gitu. Dan banyak lagi ya. Rata-rata satu hari 1,7 juta. Iya, sehari itu utilisasinya. Ya, jadi ini luar biasa. Belum kerjasamanya, vaskesnya meningkat. Dulu itu orang bilang tuh, wah BPJS itu rasa telo bikin gelo, BPJS rasa ketela bikin kecewa. Sekarang BPJS itu rasa durian, BPJS keren gitu. Baik, tapi mungkin bisa di-share juga Pak Gufron begitu ya, resepnya seperti apa begitu ya, cara dari BPJS Kesehatan untuk memanage ini semua. Tadi jumlah klaim luar biasa per harinya. Luar biasa, begitu. Maka kita menggunakan digital transformation atau transformasi digital ya. Itu kita tahu seluruh Indonesia real time berapa dokter ahli bedah itu sehari ya, di X di mana itu. Bahkan kita menggunakan artificial intelligence, digitalisasi transformation atau transformasi digital ya. Itu rekam medis saja di tangannya pasien. Bahkan ya kalau Mbak Iva mau exercise, kira-kira energinya berapa, sudah ada aplikasinya di BPJS. Luar biasa BPJS. Setiap hari dari itu pernah satu hari itu 4 negara datang ingin lihat, ingin tahu ya gimana BPJS ini kok bisa gitu. Tapi mungkin bisa dielaborasi juga begitu Pak Gufron, perjalanan BPJS dari kesehatan, BPJS Kesehatan ini sendiri. Tadi Anda menyampaikan juga begitu bahwa sebelumnya mungkin banyak komplain-komplain dari masyarakat berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Bukan berarti sekarang tidak ada komplain. Masih ada komplain. Dulu juga sangat dibeda-bedakan, tetapi sekarang masih ada, tetapi sudah jauh berkurang ya yang dibedain. Bahkan collection rate untuk mengumpulkan iuran, orang Inggris saja sampai, ya kebetulan BPJS diundang ya ke Oxford. Orang Oxford itu heran lah, BPJS itu mengumpulkan iuran, contributory, karena mereka nggak ada ngumpulin itu, uangnya dari pajak semua. Iya, dan berhasil. Iya, kita collection rate-nya bisa rata-rata ini ya, keseluruhan segmen itu bisa 95% lebih. Ini kan luar biasa, karena apa? Kerjasama dengan payment channel itu lebih dari 950.000, sudah sekitar 1 juta. Nah, saya suruh nyebut 10 aja susah itu. Ada GoPay, ada OVO, ada pembayaran langsung di DAT atau auto debit ya dan lain sebagainya. Itu 3 aja susah itu. Ini 950.000. Baik. Selain tadi penggunaan digitalisasi begitu ya, menurut Anda menjadi rahasia membaiknya BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun begitu seperti apa? Secara struktural mungkin, secara koordinasi, struktural, koordinasi, leadership jangan lupa. Kalau leadernya nggak bagus, nggak akan bisa gitu. Nah, ini teman-teman semuanya itu kerja keras luar biasa ya. Dan setiap hari namanya kultur organisasi atau budaya organisasi itu dibangun. Ya, kita singkat namanya inisiatif, itu harus dikemukakan,
dilafalkan, disampaikan, gitu, diucapkan dan diinternalisasi. Ya, inisiatif itu singkatan. Jadi dia harus terintegritas, ya, ada kolaborasi, ya, pelayanan prima dan inovatif. Gitu. Bahkan kita bangunkan itu tidak hanya di katakanlah kantor pusat, itu ada namanya Innovation Park, tapi di setiap cabang itu sekarang itu kita lihat, wah, ada hijau tulisan BPJS Kesehatan menyala. Di dalamnya itu ruang namanya green building, ya, untuk ya semacam ya healing space segala macam ada. Gitu. Baik. Nah, menarik sekali Pak Gufron berbicara tadi ya berkaitan dengan artinya keluh kesah dari masyarakat akan BPJS Kesehatan ini juga semakin berkurang. Kalau dulu mungkin kita banyak mendengar Pak Gufron ya misalnya untuk mengklaim BPJS Kesehatan ini sulit atau misalnya ketika ke rumah sakit banyak yang menolak begitu dan lain sebagainya. Nah, kisah-kisah seperti ini apakah menurut Anda sudah berkurang sejauh ini dan apa yang dilakukan? Bukan berarti tidak ada. Ya, karena sekarang ini contoh kita itu kan transformasi mutunya ukurannya hanya 3. Mudah, cepat, setara. Mudah itu pakai KTP aja bisa. Dan kita larang rumah sakit minta fotokopi. Coba mana yang minta fotokopi sekarang? Jadi antri dari rumah aja bisa. Oh, dulu pagi-pagi harus antri. Sekarang antri dari rumah, dari warung kopi, dari mana aja bisa. Tidak hanya itu, dia tahu nanti ke rumah sakit jam berapa, terus di rumah sakit. Kalau nggak mau antri obat, dia pulang duluan, biasanya rumah sakit. Sudah ada yang kerjasama dengan Gosen contohnya. Dia tinggal di rumah, nanti obatnya dikirim, ya, di-send, ya, gitu. Dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi perubahan meskipun masih ada aja yang mendiskriminasi, tapi jumlahnya sudah jauh berkurang. Oke. Koordinasi yang dilakukan oleh BPJS tidak hanya Kesehatan itu, pasien kalau mau komplain di rumah sakit itu kita tempatkan BPJS 1. BPJS siap membantu. Bahkan kalau tidak ada orangnya, nomornya bisa dihubungi. Gitu. Dan bisa komplain, komplain pakai informasi ke 165 ya, care center, bisa WA di 0811 8105 165, bisa macam-macam lah. Baik. Tapi sebetulnya tantangan utama yang saat ini dirasakan dan dihadapi oleh BPJS Kesehatan seperti apa? Saya pikir 2, tidak seluruh orang itu paham dan tahu. Banyak yang belum tahu kalau BPJS sudah maju. Dia kira BPJS untuk kelompok tertentu, padahal sistemnya sudah menyatu. Dia tidak tahu, persepsinya keliru, bahwa di rumah sakit, setiap rumah sakit ada BPJS 1 yang bisa dihubungi, siap membantu. Teknologinya sangat jitu. Gitu. Ini berlaku untuk kota-kota besar saja atau memang sudah terimplementasi juga di kota-kota? Jadi memang di daerah-daerah yang fasilitas pelayanan kesehatannya itu kurang, nah itu ada namanya ya kita bisa kompensasi dan lain sebagainya. Dan bahkan ada kapal-kapal yang ke pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Meskipun kita ketahui juga Kementerian Kesehatan itu membangun ya. Tapi urusan supply side ya, membangun dokter segala macam itu bukan tanggung jawab BPJS. Itu orang nggak tahu, dikira wah kok nggak ada faksisnya, dokternya telat. BPJS nggak ngatur dokter, gitu ya, dan sebagainya ya. Dokternya kosong, obat kosong itu dikira BPJS, bukan gitu ya. Jadi ini harus diketahui, tetapi paling tidak BPJS itu di demand side-nya, aksesnya itu meningkat. Gitu.